Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumblemed. Hari ini kita akan melanjutkan soal-soal ASNP 3K, yakni tentang kompetensi teknis guru, yaitu yang part 3. Nah, semoga kita selalu semangat untuk belajar agar lulus P3K tahun ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Check it out. Oke, yang pertama soal nomor 21. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes titik. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Tes formatif yaitu penilaian ulangan harian, sedangkan tes sumatif yaitu penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakannya adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Oke, lanjut soal nomor 22. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam jenis, tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Tes yang sederhana, D. Tes yang sangat kompleks, atau E. Tes uraian singkat. Jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Nah, sebagai pengetahuan ya, uraian terbatas atau biasa disebut dengan tes yang terstruktur, yaitu soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 23. Berdasarkan hasil tes, pada siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pre-tes post-tes, D. Diagnostik, atau E. Ujian akhir. Jawabannya adalah B. Penempatan ya. Sudah jelas ya, itu kalau tes penempatan itu adalah suatu jenis tes yang bertujuan untuk menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajarkan mereka. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali. Yang kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Faktor yang tidak perlu dalam mengembangkan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator dan tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Baiklah, lanjut soal nomor 25. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Titik hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Akuntabel.
Oke, jawabannya adalah B, beracuan kriteria. Ya, penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai. Nah, merupakan prinsip penilaian acuan kriteria yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian harus mampu menulis dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, atau E. Finding in. Oke, jawabannya adalah A. Keeping track. Apa sih keeping track itu? Oke, kita lihat penjelasannya. Prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya A. Keeping track. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek. Jawabannya adalah B. Produk. Kenapa produk? Karena penilaian produk yaitu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Ya, kita lanjut lagi soal nomor 28. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Kumulatif feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, atau E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Nah, sebagai pengetahuannya, representative feedback ini adalah salah satu karakteristik massa komunikasi yang bersifat heterogen. Oleh karena itu akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikasi kan titik. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Oke, lanjut nomor 29. Ternyata sudah 9 soal aja nih. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Nah, sebagai pengetahuan, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Berikut ini adalah tujuan utama dibentuknya Undang-Undang ASN kecuali. Nah, kita harus tahu nih sebagai calon ASN. A. Independensi dan netralitas, B. Kualitas pelayanan publik, C. Produktivitas kerja, D. Pengawasan dan akuntabilitas, atau E. Jaminan kerja. Oke, jawabannya adalah jaminan kerja. Jaminan kerja maksudnya. Jaminan kerja ini bukan merupakan alasan utama dibentuknya Undang-Undang ASN. Baiklah, sampai di sini dulu
materi kita pada hari ini. Sekali lagi, saya bukan expert, saya juga masih belajar. Di sini saya berpacuan pada buku panduan sukses lulus ASNP 3K tahun 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, karena kalau belajar sendiri dan membaca buku kan sering mengantuk ya. Makanya saya membuat video ini. Selain itu juga berguna bagi saya juga. Kalau bisa bermanfaat bagi orang lain juga, saya sangat bersyukur sekali. Baiklah, jika banyak kesalahan dalam penyebutan tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.